Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Prasetyo Pramono dengan NIM 2630114 dan rekan saya Rani Saputri dengan NIM 2630022. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang controller PID dengan simulasi MATLAB, yang mana kami di sini ditugaskan dalam mata pelajaran sistem pengaturan. Langsung saja untuk penjelasan pertama pada rekan saya Rani Saputri. Pada Rani Saputri dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Prasetyo. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai PID control. Yang pertama yaitu mengenai PID control. Sistem kontrol PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau memberikan feedback. Pada sistem kontrol PID terbagi atas 3 pengaruh. Yang pertama, P atau profesional, pengaruh yang diberikan oleh profesional pada sistem yaitu 1, menambah atau mengurangi kestabilan. Kedua, dapat memperbaiki respon transient khususnya rise time, settling time. Yang ketiga, mengurangi atau bukan menghilangkan error steady state. Yang kedua yaitu integral. Pengaruh yang diberikan oleh integral pada sistem yang pertama yaitu menghilangkan error steady state. Yang kedua, respon lebih lambat atau dibandingkan dengan profesional. Yang ketiga, dapat menambah ketidakstabilan karena menambah orde pada sistem. Yang ketiga, derivatif. Pengaruh yang diberikan oleh derivatif pada sistem yang pertama yaitu memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP. Kedua, memperbaiki respon transient karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Yang ketiga, derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis, derivatif tidak beraksi. Untuk mendapatkan aksi kontrol yang baik diperlukan langkah coba-coba dengan kombinasi PI dan D sampai ditemukan nilai KP, KI, dan KD seperti yang diinginkan. Yang pertama, memahami cara kerja sistem. Kedua, mencari model sistem dinamika data transformasi Laplace. Yang ketiga, mendapatkan fungsi alih sistem dengan transformasi Laplace. Yang keempat, memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta KP, KI, dan KD. Yang kelima, menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan. Yang keenam, menguji sistem. Yang ketujuh, melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu. Yang kedelapan, menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Nah, contoh dari perancangan PID yang pertama, professional control. Diketahui bahwa professional controller dapat mengurangi rise time, menambah overshot, dan mengurangi steady state error. Closed loop transfer function sistem di atas menggunakan professional controller adalah sebagai berikut. HS sama dengan KP per S kuadrat ditambah 10 ditambah 20 ditambah KP. Nah, contoh program PID misalnya diambil nilai konstanta KP bernilai 300. Maka didapatkan nilai bentuk kurva dengan amplitude sebesar 1,3. Nah, pada program kedua yaitu professional controller misalnya nilai konstanta KP diambil 100, maka
memberikan nilai amplitudo titik puncak yang paling tinggi sebesar 1. Perbandingan antara program 1 dan program 2 dari program 1 dan program 2 di atas dapat dilihat bahwa penambahan operational controller mengurangi rise time dan steady state error, tetapi menambah overshot. Namun overshot yang terjadi masih terlalu besar. Jika konstanta KP diperbesar, maka overshot yang terjadi juga semakin besar. Settling time juga semakin besar, tetapi rise time-nya menjadi kecil. Kebalikan dari keadaan itu terjadi jika konstanta KP diperkecil. Kemudian professional integral control, closed loop transfer function system di atas dengan PD controller adalah misalnya KP sebesar 300 dan KI sama dengan 70, maka didapat nilai kurva amplitudo sebesar 1,3. Yang program kedua, professional integral controller dengan misalnya KP bernilai 70 dan KJ sama dengan 300, maka KP sama dengan 70, KI sama dengan 300. Maka didapatkan nilai kurva beramplitudo dengan titik puncak paling tinggi sebesar 1,3. Perbandingan antara program 1 dan 2, P dan profesional dan integral controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Baiklah, dikembalikan kepada Prasetyo. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Reni Sapri. Selanjutnya yaitu proporsional derivative controller dengan KP 300 dan KD 10. Maka didapatkan program sebagai berikut, dan dengan kurva yang bisa dilihat pada gambar. Dan program kedua dengan KP 100 dan KD 300. Program pertama tadi lebih kecil KD-nya ya dibandingkan program kedua. Maka didapatkan hasil program dapat dilihat pada gambar. Dan untuk perbandingan antara program 1 dan 2, perbandingannya hanya pada nilai KP dan KD yang digunakan. Pada program pertama nilai KP 300 dan KD 10, sedangkan pada program kedua nilai KP 100 dan KD 300. Dalam sistem kontrol, nilai KP dan KD mempengaruhi terhadap performa sistem. Nilai KP menentukan kecepatan respon sistem, sedangkan nilai KD menentukan dampak dari kesalahan pada respon sistem. Dengan menggunakan nilai KP yang lebih besar, program pertama akan memberikan respon yang lebih cepat dibandingkan dengan program kedua. Namun, program pertama mungkin juga cenderung mengalami overshoot dan melebihi nilai set point yang diinginkan. Sementara itu, program kedua menggunakan nilai KD yang lebih besar, sehingga mampu menekan dampak dari kesalahan pada respon sistem dan meminimalkan overshoot. Namun, program kedua mungkin akan memberikan respon yang lebih lambat dibandingkan nilai dengan program pertama. Lanjut, yang berikutnya yaitu kami menggabungkan antara 3 program
integral, proporsional, dan juga derivatif. Yang program pertama itu KP-nya 300, KI-nya 70, dan KD-nya 10. Dapat dilihat output yang dihasilkan pada gambar. Dan yang kedua, program kedua dengan KP 70, KI-nya 300, dan KD-nya 100. Dapat dilihat output yang dihasilkan pada gambar. Lalu untuk program ketiga yaitu dengan KP 70, KI 100, dan KD 300. Nah, dari ketiga program ini dapat dibuat perbandingannya. Program pertama ketiga program tersebut hampir sama namun memiliki perbedaan pada nilai KP, KI, dan juga KD-nya. KP, KI, dan KD merupakan konstanta-konstanta yang pada konstanta PID. Konstanta ini menentukan karakteristik dari kontroler PID dan akan mempengaruhi respon dari sistem kontrol terhadap masukan atau gangguan. Pada program pertama, KP 300, KI 70, dan KD 10, nilai KP yang besar menunjukkan bahwa kontroler PID lebih banyak mengandalkan sinyal error saat ini dibandingkan dengan sinyal error pada masa lalu atau masa depan. Nilai KI yang kecil menentukan bahwa kontroler PID lebih sedikit mengandalkan sinyal error dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan nilai KD yang kecil menentukan bahwa kontroler PID kurang peka terhadap perubahan sinyal error. Untuk program kedua, KP 70, KI 300, dan KD 100, nilai KI yang besar menunjukkan bahwa kontroler PID lebih banyak mengandalkan sinyal error dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat menanggulangi offset yang terjadi. Nilai KD yang besar menunjukkan bahwa kontroler PID sangat peka terhadap perubahan sinyal error, sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Pada program ketiga, KP 70, KI 100, dan KD 300, nilai KD yang besar menunjukkan bahwa kontroler PID sangat peka terhadap perubahan sinyal error, sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Nilai KI yang sedikit lebih kecil dari KD menunjukkan bahwa kontroler PID mengandalkan sinyal error dalam jangka waktu yang panjang, namun tidak sebanyak program kedua. Baiklah, kesimpulan dari hasil yang sudah kami lakukan itu dalam penggunaan MATLAB, kita dapat menggunakan fungsi built-in PID untuk membuat objek PID controller. Fungsi ini mengambil 3 argumen yaitu KP, KI, dan juga KD. Yang masing-masing adalah nilai konstanta proporsional, integral, dan juga diferensial. Setelah objek PID controller dibuat, kita dapat menggunakannya untuk mengontrol sistem dalam simulasi MATLAB. Dalam simulasi, kita dapat memasukkan masukan dan memeriksa output dari sistem yang dikontrol oleh PID controller. Dengan menggunakan PID controller, dalam MATLAB, kita dapat mengoptimalkan kinerja sistem kontrol dan mempercepat waktu konvergensi menuju set point yang diinginkan. Namun, pengaturan konstanta KP, KI, dan juga KD yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan dapat menjadi tantangan tersendiri. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.